saksikan di kanal YouTube Bazar Indonesia dengan background lalu lintas suasana SCBD. Ini adalah pertama kalinya sebetulnya kita mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda. Setup brunch kita tuh outdoor di Le Burger Alila SCBD Jakarta karena tamunya begitu istimewa. Chef Victor, welcome to our show. Thank you udah diundang. Aduh. Ini tamunya chef ya, jadi menu brunchnya juga aku bilang jangan sampai disappointing. Wow. Ini adalah menu-menu andalannya Le Burger. Kita punya pork ribs, truffle burger for each of us. Kemudian ada LA chop salad, shall we start with salad? Jadi kita ngobrolnya sambil makan, ya toh? Wow. Jadi so let's dig in. Jadi sekarang kamu tuh tinggalnya di Jakarta? Sekarang ya, karena aku ngerasa kayak Jakarta is a good opportunity itu for me ya. Oke, aku agak kuper deh. Jadi sebelumnya kamu tuh domisilinya di mana sih, Chef? Aku aslinya Semarang. Tapi gara-gara ikut Master Chef and everything, terus aku ngeliat kayak wah ini kayaknya kota bener-bener bagus lah buat aku pindah gitu. Oke, berarti semenjak Master Chef, you decided to move to Jakarta. Yes, true. Oke, kalau boleh tahu, kan kita tuh mengenal wajahnya Chef Victor semenjak kemunculannya di Master Chef. Yes. What have changed in your life since the show? I mean, semua orang makin tahu aku lah, of course. Ya nggak terkenal yang kayak gimana ya, tapi I think banyak orang yang tahu, terus juga banyak banget opportunity yang dapat. Terus aku bisa mulai kayak kerja sama brand, terus aku bisa masuk ke acara-acara TV. And I think it's life changing. Oke. Berarti keinginan kamu agak berubah dalam in what you wanna do in life semenjak Master Chef? Sekarang jadi ada dua arah. Oke. Dulu aku cuma mau fokus di chef, terus bikin restoran, tapi sekarang kayak jadi celebrity chef as well. Oke. Sudah entertainment side itu lebih gitu. Oke, entertainment side. Berarti kalau ada tawaran acting, you are also going to pursue that. I would love to. Yes. Bakal aku coba sih. Bahkan segala macam hal itu selama itu masih halal ya. Aku bakal coba. Oke. Yes. Itu karena sisi adventurous kamu atau you are still exploring your passion in life, what do you wanna do? Kalau exploring passion, I think cooking is still my passion. Tapi kalau menurut aku ya, nggak bisa aku cuma ngelakuin satu hal doang. Aku harus nyoba beberapa hal dan ngerjain beberapa hal gitu dalam waktu yang bersamaan juga. Karena kalau misalnya cooking is not going well, then I have a backup plan gitu. For me it's like that. Ada backup plan. Kalau cooking is not going well, ada backup plan. Iya dong. Kalau boleh tahu nih berandai-andai ya. Yeah. Don't mean to jinx it. When would you know that it's not going well? Apa tuh tandanya kira-kira? You can feel it lah pasti if it's not going well ya kan. Tapi menurutku kalau cooking, ya let's say job is not kayak naik gitu, terus kayak stuck same thing, terus gak ada investor atau ini itu, I think it's not going well sih. Oke, investor for your own restaurant maksudnya? Yeah. Oke. For business. Terus kalau karir misalnya stuck in the same place, gak naik pangkat, terus menurut aku ya, koki itu naiknya susah karena senioritasnya tuh tinggi Mas Yan. For me ya, kecuali you are so talented, terus orang-orang di sekitarnya itu suportif, mungkin bisa naik gitu. Oh gitu, we learn something new today. For me, Iya. Listen. Observasimu Yes. dari pengalaman dan penglihatannya Victor nih. Yeah. Oh gitu, kecuali you are extraordinary, have exceptional talent, jadi naiknya cepet. Aren't you? That sentence a little bit like doubting your own skill and ability as a chef. Karena menurut aku ya, kalau nyari yang pinter masak, itu banyak banget. Tapi nyari yang passionate buat masak, itu baru sedikit. Nyari yang pintar masak itu banyak, tapi yang passionate mengenai masakan itu sedikit.
Ini pas banget karena kenapa kita mengundang Chef Victor kali ini? Karena Juli Agustus edisi Bazar itu adalah travel dan juga culinary. Iya kan? Okay, wow. Kita menampilkan Chef Renata, Chef Arnold, Ada Chef Renata, Chef Arnold juga? Iya dong. That's why we have you. We have so much faith in your talent. On the scale of 1 to 10. Tadi kan dia bilang katanya yang jago masak itu banyak. Agak pressure ya. Enggak dong. Gue gebuk ya. Tapi aku juga gitu. Bapaknya nonton di semarang, kenapa anak gue dipukul-pukul? Enggak, tapi aku kalau ngakak gebuk juga loh. Jadi Oh iya? hati-hati. Secara badannya gede 180 Jack. Jadi Gimana? aku mau bilang we have so much faith in your talent. Membahas mengenai itu. On the scale of 1 to 10. How passionate are you now? About cooking, Yes. I can say still 10 sih. Because every time I cook, bahkan di rumah, I feel like I have to make it perfect gitu loh. So orang-orang di rumah itu will taste the best of my cooking gitu. Oke. Because for me, passion is like, buat aku ya, passionku dari masak itu aku dapetin ketika orang ngicipin makananku dan mereka happy. I like that gitu. Oke. Kalau diingat-ingat, apa your first memory yang membuat kamu jatuh cinta pada dunia masak? Itu waktu pertama sebenarnya aku cuma iseng-iseng masak buat papaku nasi goreng nih. How old were you back then? SMP. Oke. Karena kayak aku ngerasa belajar is not my thing sih. Oh. Belajar di sekolah maksudnya? Ya, belajar di sekolah ya, bukan belajar yang lain-lain. Belajar kayak matematika gini gitu is not my thing actually. We have something in common. Gue juga sebenarnya belajar di kantin. Okay. Terus continue. Terus one day aku cuma kayak ke dapur dan aku nyoba-nyoba masak. And I think it's interesting. I like it gitu loh. Terus aku nyobain bikin resep nasi goreng gini gitu. Terus aku kasih ke orang tua aku dan mereka suka. Dan that expression dari mereka itu, I will never forget it gitu. Jadi sebetulnya pertama kali kamu mengeksplorasi minat kamu pada dunia masak-memasak itu karena panggilan naluri sendiri aja gitu ya? Sendiri. Wow. And from that moment on, semakin tajamlah your Semakin passion tajam. towards cooking. Semakin aku pengen nyoba masakan lain, semakin pengen aku ngelihat reaksinya gitu. Bahkan nggak cuma ke orang tua doang sekarang. Ke semua orang aku pengen lihat kalau mereka nyobain masakanku gitu. Oke. Suka itu kan berarti hobi ya. Yes. Ketika itu menjadi pilihan karir, itu kan berarti ada turning point. When did you know that your hobby can also a path of your career? Ya waktu itu aku sebenarnya ngerasa kayak chef kalau di Indonesia ya, maybe salary is not that high sih. Kalau misalnya starting ya, buat nyari uang mungkin nggak segampang yang pekerjaan-pekerjaan lain yang menjanjikan gitu ya. So aku punya mimpi buat ke luar negeri. Aku pengen kerja di luar negeri. Aku pengen kayak dibayar yang dihargain gitu loh. Dan experience and knowledge of course banyak juga di luar sana. So my dream is just to go overseas. Oke. And I did. Iya. Aku baca sejarah perjalanan kamu sempat belajar di Malaysia, ada pengalaman kerja di New York juga, benar nggak? Yes, benar. Oke, apa yang kamu pelajari dari perjalanan kamu itu? Hoceng, mulu gue dia nggak ngunyah. sambil. My best turning point itu dari yang my hobby and passion itu jadi career itu waktu di New York sih. Oh, Yes, jadi karena- itu sebetulnya pivotal momennya. The moment when I realized this can be a really good career gitu. Karena mereka benar-benar membayar aku dengan layak gitu loh. Setimpal gitu. Timpal. Jadi when I work hard in the kitchen sampai keringetan, sampai kepanasan gini gitu. When I go home, I feel like, wow, today was good. Yes. Oke. Terus kayak misalnya the food is good, banyak yang suka, no complain. Kayak I feel so relief gitu loh in my heart gitu. Oke. So it's really good sih menurut aku. Dan menurut Victor,
industri kuliner di Indonesia masih jauh dengan apa yang kamu lihat dan kamu rasakan pengalaman kamu di New York saat itu? I mean to compare with New York, it's hard sih kalau Indonesia di compare sama luar negeri. Tapi aku ngerti kalau Indonesia ini sekarang kulinernya lagi berkembang banget nih. Bahkan makanan kayak gini pun menurut aku udah wow Indonesia loh. Gitu. Terus mulai banyak kayak macam-macam cuisine dari luar masuk. Terus orang-orang udah bisa bikin yang susah-susah juga makanannya. Cuman kalau I have to work again in Indonesia as a chef. Kalau aku start again dari bawah, I don't know. I'm Very sorry. challenging. I'm sorry. I It's think okay. We love it that you are brutally honest with us. Yeah, soalnya kayak misalnya aku nggak punya apa-apa nih. Aku harus rely on my salary di Indonesia, and I have to work like kalau di dapur itu crazy-nya bisa 12 jam, 10 jam gitu kalau kerja. I mean that's really tiring. When you go back home, terus dapat gaji, I don't know kalau kamu bakal ngerasa kayak it's worth it sih. Okay. Itu aja yang aku rasain. Mungkin itu sebabnya Jangan bully aku guys. No, ini kan pengakuan jujur ya. Iya. Pendapat pribadi itu kan nggak ada benar atau salah ya pasti benar dong. Itu kan pendapat pengalamannya Victor. Kalau itu kebetulan berbeda dari pendapat dan pengalaman Anda, ya hidupnya kan memang berbeda ya toh. Yes. Karena banyak banget yang kayak ngomong in a culinary world ya. Especially chefing. Ya awal-awal itu kayak kita ngejar karirnya, bukan ngejar uangnya. Lebih ke experience, knowledge, and everything. Jadi uang itu kayak di belakangnya doang. Uangnya tuh ngikut. Jadi kalau misalnya udah tinggi, baru uangnya yang berasa sih. Okay. Mungkin itu sebabnya juga kamu secara tidak disadari mengcombine your stardom and your passion towards cooking. Now, Yes. Menurut aku stardom itu gimana ya mas ya? kita kan tidak bisa dipungkiri bahwa kamu sangat populer. Oke. People know you since the show. You know? Yes. Seperti tadi kan kamu bilang kamu juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang celebrity chef. Itu kan berarti kombinasi tuh. Yes, so puji Tuhan aja sih. Dia kayaknya semenjak tadi kesadar, oh my god, I'm being too honest. Yeah, I think Dibully, so. langsung agak mundur, agak atret beberapa langkah. Kita break dulu ya, supaya dia majunya nggak malu-malu. Kita sodorin makanan deh. Ya di salad ada alkoholnya atau gimana? Nggak ada. Nachos. Oke. Thank you. Ini pork ribs-nya really good. Wow, crazy. Ini sausnya barbecue ya? Benar nggak, I Chef? think ya. I think sih ya. I don't care, it's good. It's really good. Sambil menikmati pork ribs kita, tadi Chef Victor cerita, rupanya Chef Victor tahu tuh sejarahnya, ownernya, chefnya di balik Ya. Fong dan juga Le Burger alias CBD ini. Karena aku dulu kerja di New York. Jadi itu aku sempat ketemu chefnya ini, namanya Chef Cedric. Aku sempat mau ngelamar di restorannya dia di New York. Tapi I cannot, karena aku udah terikat sama company satu itu. Padahal aku pengen banget kerja sama dia, karena aku tahu dia itu anaknya Jan George. Oke. One of the most popular chef di New York. Oh iya. Jadi dia bikin di sini. Aku makanya tahu, oh ini punya Chef Cedric gitu. Oh alah, pantas makanannya delicious. Hebat ih. It's good. Talking about persistency, satu yang kita kagumi, rupanya Chef Victor ini sempat mencoba masuk ke MasterChef season 8, 8, ya. but you didn't get through. True? Too bad. Waktu itu kayaknya belum prepared ya. Dan menurut aku emang Tuhan kayak belum ngasih aku di season 8 itu. Soalnya dari sisi entertainment and mental kayak belum cocok banget sih. Aku kalau lihat sendiri ya, video aku sendiri waktu di season 8 itu kayak wah. Kalau aku masuk di season 8, I don't think I can make it to 4 sih. Karena secara cooking and confidence, I was really bad before. Okay. You mentioned confidence. Yeah.
Do you think confidence is what is needed when you cook or in a competition? Yang mana tuh, Chef? Both, dua-duanya. Okay. If you're not confident with your food when you cook, it's not gonna be good. Terus in a competition, of course, you need to stand out, gitu kan. Biar kelihatan kayak beda sendiri, you have to be confident. Terus juga waktu ngomong, waktu jelasin ke chef, itu benar-benar harus confident banget. Kalau ragu-ragu, of course, bakal ajar banget dong. Okay. Sekarang kan kompetisinya sudah berakhir. Yes. Dan Chef Victor sudah membuktikan diri. Yeah. Top 4. Confident level Chef Victor sebagai seorang chef bertambahkah setelah season ini berakhir? Confident level of course naik sih. Masalah masak, tapi pressure lebih banyak lagi. Karena orang pasti mikirnya, wah udah top 4, you can cook anything and it's gonna be good. Tapi banyak yang bilang, kalau aku modal tampang doang, gimana dong? Masa sih? Awalah. Banyak banget, gimana dong? Because, apa ya, mungkin people are jealous lah somehow. Because of my looks, maybe kayak dia ngomongin, nggak bisa masak, bisanya ganteng doang gini gitu. Padahal, for me, I'm not that good looking gitu loh. Personally ya, aku ya biasa lah, cowok biasa. And I joined this competition just purely for cooking. And I think the chef is giving the best decision, so. Iya. Yeah. Apa komentar yang kamu utarakan kepada orang yang ngomong gitu ke lo? Panggil aku lah ke acara apa gitu. Dan let me cook for you guys, gitu loh. Does it irritate you that some of your viewers say that about you? Irritates is no lah, tapi kalau lama-lama it shows how the netizens are gitu loh. Okay. Kayak kalian ngomong apa, it's just reflecting who you guys are. And I don't think it's good lah for you guys Indonesia netizen. You guys can be smart, you guys can be thoughtful. Jangan yang selalu artis ini disalahin, dibully, dihujat. Artis kayak gitu, dibully, dihujat. They have their own life. You guys never know kayak gimana struggle-nya ya kan? Yeah. How do you balance? Pasti kan itu it's quite a shock for you to experience this kind of spotlight since MasterChef. How do you finally have that tipping point? Oh, yang mana yang harus gue pikirin, yang mana yang nggak usah didengerin deh komentar orang. To be honest, banyak banget sih kayak hate comments juga. Tapi since aku orangnya confident with myself, and I don't care actually. Cuma aku speak up kayak gini just to make people understand gitu loh. Kalau orang have their own life, you guys never know about. Tapi I don't care. You guys mau hate comment, mau ngatain aku ini itu, pansos dan lain-lain, I don't care. It's my life. I'm doing my best. You guys should see gitu loh, actually. Okay. Waktu memutuskan untuk pindah ke Jakarta, apa komentar orang tua? Orang tua sih nggak ada yang ribet sih. Semuanya kayak, oh kamu ngapain? Oh iya, semangat ya, sukses ya gitu. My parents actually kayak ngerti aku orangnya bisa sendiri dari dulu ke Malaysia ke New York sendiri. And I think mereka believe in me. Percaya sama aku kalau no matter what I do, aku pasti kayak bener-bener mikirin yang terbaik gitu, ngelakuin yang terbaik. So they trust me a lot sih. Okay. Does that kind of trust yang 100% menjadi driving force kamu untuk meraih kesuksesan dalam hidup? I don't know. Aku cuma pengen bikin mereka bahagia juga gitu. Aku pengen bikin orang tua aku senang. Aku juga pengen financially stable, make myself happy itu gitu. Sebenarnya simpel banget gak sih? Iya. Gak neko-neko. Simple, gak neko-neko, but still hard to achieve, no? Yes. Kan kamu tadi bilang, aku tuh pengen bikin hidup diri aku juga bahagia dan happy. Kalau ditanya saat ini, iya kan, bener kan? Tadi kan lo ngomong gitu dong. What is happiness for me? You see where this is going. Right here, right now. Di Brunch with Dave bersama Bazar.
Apa sih happiness untuk Chef Victor? Wow, this brunch is deep talk. Really deep talk. Happiness for me ya. To see my loved one happy. Oke. Aku lebih ke suka ngelihat orang tuh happy. To be happy gitu loh. Jadi aku suka ngelihat orang seneng biar aku juga seneng. Oke. Aku nggak bisa yang aku seneng-seneng sendiri gitu, nggak bisa. Aku mau ngajak orang seneng-seneng juga, especially my family, my loved ones. Oke. Terus aku bisa jadi good impact to others. Misalnya aku punya lebih, aku pengen bantu orang juga, kayak gitu sih. Karena aku suka bantu, dan kalau orang terbantu, that's my happiness. Oke. Ada gunanya gitu kayaknya kita hidup Yes, ya. gitu. Iya. Berguna buat orang lah kata-katanya berarti. Tadi kan Chef Victor menggunakan kata-katanya my loved ones. Yang ada dalam grup itu orang tua pasti. Ada denda? Of course, my future partner ya, gitu pasti. Oke. Itu juga soalnya ya. My kids, so on gitu. You have kids? No, I mean kedepannya my future. Wow. Iya. Yeah. I'm pulling your leg. My future partner. Yes. Itu juga spekulasi yang aku tuh tahu orang-orang kita tuh menduga-duga dan meraba-raba siapa sih pasangan hidupnya. Memang sengaja tidak dibuka atau Enggak, aku sekarang lagi deket sama banyak orang sih. Kayak berusaha deket sama semua orang, dapetin connection. Tapi ada lah cewek yang aku kayak juga deket. I think like best friend kind of thing. Okay. So maybe kalau misalnya lebih serius lagi, baru aku bisa publish sih. Oke. Tapi personally, aku suka private relationship. I don't like to publish a lot about it. Was it after or before MasterChef? You liking a private relationship? Atau jangan-jangan karena... Since before. Oke. Ya. Terus MasterChef itu kayak mendukung gitu banget sih. Mendukung bahwa having a private life is more... Yes. Jadi udahlah, lo nggak usah pusing nebak-nebak ya. Nggak akan dibongkar juga sama dia, Jack, gitu. Iya kan? Tapi my fans banyak banget yang puzzling gitu. And I think kayak aku nggak bisa nutupin sepenuhnya sih. Oke. They will figure it out. They are smart. Oke. Detektif digital, Yes. penggemar lo itu ya. Yes. Berarti prioritas nih kalau kita mau prioritaskan. Kan you said earlier you are eager to prove yourself and make people you love happy. Yang ada dalam prioritasmu saat ini pembuktian diri di karir atau personal relationship? Maksudnya karir or relationship? For now is career sih. Karir dulu sih. Gue tuh sekarang setiap kali mau nanya gue ngelihat di matanya dia gini. Kemana nih? You can read my mind. Lu sama pikiran aku. Tadi setengah jam pertama nggak gitu lo bawa gue. Lu santai banget. I think it's the rap. Kamu tuh pinter banget ngomong gitu loh sampai aku kebawa. Karena gitu. gue nggak pintar masak. Kalau pintar masak gue udah di sisi 9. Makanya aku kebawa sampai why am I saying this? So I don't know. Enggak. It comes from good intention. Oke. Mewakili juga penggemar-penggemar Chef Victor, ya toh. Prioritas hidup jadi karir dulu. Karir dulu. Oke. Tapi I feel like it can be balanced. Kayak the same time aku fokus karir, the same time aku harus spend time with relationship gitu loh. It depends on me sih. My time management itu kayak gimana juga. Quality control ya. Quality control. Iya. Bicara mengenai relationship, apa menurut Victor tantangan terberat dalam mempertahankan relationship? The hardest one is trust. Trust. I have trust issue. Really? Yes. Wow, It's really berani hard. banget untuk bisa mengakui itu. Why is it bad? No. At a young age, no. At a young age to know that you to know and proclaim that you have a trust issue, I think it's very courageous, no? It's hard, yeah. Because I'm feeling it these days gitu loh.
Especially when I move to Jakarta and everything. Ibu kota lebih kejam ya Kak daripada daripada Semarang ya. Betul. Aduh. Puk. Is it because you have been let down so many times? Makanya kamu punya trust issue? Trust issue is kayak ada karena I trust someone so hard before, right? So it comes from the people I trust a lot. Oke. Aku nggak perlu cerita. Minum dulu deh kalau gitu. Silakan diminum air putihnya. Biar bebas. Tequila, no? This is how they say to eat a burger. How? Using your hands and you get messy. Yes. But you know fun fact? Apa itu? Aku diajarin makan burger kebalik. Oh ya? I don't know if it's true, but katanya biar nggak messy sih. Oh ya, let's give it a go. I don't know. Let's try. Shall we? Ini adalah truffle burger. Truffle Dapat tips burger. dari Chef Victor, makannya terbalik. Tunggu, yang terbalik burgernya apa kitanya? Kayak the burger. Okay. Karena katanya ini lebih gede kan. Uh-huh. So it's absorb all the juice gitu. Let's try. Iya, ini nggak se-messy biasanya. That's true. Victor, It's ini really kan good. pakai truffle ya. Apa sih yang membuat truffle tuh begitu istimewa? I think now people put truffle on almost everything, ya? Kecuali ketoprak, gado-gado dan asinan. Beda jurusan ya. Menurutmu apa sih? Aku mumpung ketemu chef nih. Well, dulu truffle is very expensive ya. Oh, Dan aroma truffle itu is something you never find dari makanan lain. oke. Nyengat-nyengat, Iya. terus somehow it's pleasing gitu. Oh, Let's say kayak pete. oh. Sebenarnya it's similar to pete ya for me ya. Ketika makan pete, kamu dapat aroma yang nggak kamu dapetin dari makanan lain. Ya. Mungkin pete itu truffle-nya Indonesia. For me, Pete atau jengkol? pete for me. Oh ya? Yes. Oke. You like jengkol? Iya banget. Mungkin aku belum ngerasain jengkol yang kamu makan. Oh, tapi udah pernah nyobain jengkol kan? Jujur aku pernah nyoba. Semur Semur jengkol jengkol. Betawi, nggak ada yang ngalahin. I have to try. Yo, Makanan Indonesia apa yang menurut lo paling elaborate untuk dimasak? elaborate itu gimana mas? Sulit gitu. Paling sulit. Sebenarnya makanan Indonesia tuh semua hampir bisa dibilang sulit karena we have our own recipe, bahan-bahan yang kadang beda daerah beda gitu loh. Secomplicated itu bahan-bahannya. Tapi karena orang Indonesia itu jago masak, pintar dengan rempah-rempahan, menurut aku makanan Padang itu sulit sih. Oke. Iya, rata-rata semua Makanan bilang gitu Padang. ya. Makanya The teknik, the Iya. ingredients itu semuanya matter banget. Karena kalau missing one atau two, itu beda banget kan rasanya kan. Oke. Kalau makanan yang your go to, misalnya mau makan nggak punya persiapan banyak, Can just cook it and iya, you can just whip it with your eyes closed. it's Japanese sih. Japanese. Japanese because it's just kecap-kecapan, terus mirin and everything, terus campur saute. That's it. And it's gonna be really good. Iya, campur sote kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, anyep juga. Try that before. Oke. Menurut aku Japanese is quick meal sih. Japanese is quick Quick meal. meal. Kalau Indonesian everything takes time, Iya. need process gitu sih. Kan makanya orang Indonesia lebih menghargai proses, Pak. Kalau kita berandai-andai nih, restoran apa sih yang ingin dimiliki oleh Chef Victor nih? Kan tadi juga cerita pengen punya restoran dong, namanya Chef Prominent kan? Aku sebenarnya bukan yang berharap langsung restoran gede kayak gini ya. For me ini pasti ngabisin duit banyak banget. So aku mau mulai dari ruko kecil. Aku pengen bikin Malaysian food. Karena for me di Indonesia belum yang kayak kayak bener-bener melebar ya Malaysian food itu. Karena dulu aku di Malaysia and I know the taste. Dan menurutku masih nyambung sama lidah orang Indonesia. Malaysian food. Malaysian. Ngintip sedikit dong rencana menu apa Malaysian food yang tidak banyak diketahui oleh orang kita. Boleh nggak? Sebenarnya kari ayam Malaysia itu juga Enak banget.
enak banget sih. Oh. Enak banget. Terus ayam rempah dengan rempahnya Malaysia itu juga salah satu yang aku bisa bilang comforting fried chicken. Yang Indonesia belum, orang-orang Indonesia ya belum begitu ngerti juga, belum begitu familiar. Tapi menurut aku bisa cocok sama orang Indonesia. Oke. Pengen tahu dong membahas kembali mengenai dunia kuliner gitu ya. Kan katanya tiap negara itu punya taste buds yang berbeda. Aku pengen tahu dari pengalaman kamu selama kompetisi, orang kita tuh sukanya makanan yang kayak apa sih? If we talk about food, Orang Indonesia suka yang gurih. Oh gitu. Terus berbumbu gitu. Tapi kalau orang luar, I don't know, mungkin kalau dikasih yang strong kayak yang kita makan gitu, mereka bakal kayak, oh it's too strong, gini gitu sih. Kalau aku orang Indonesia itu lidahnya diverse ya, bisa coba banyak hal gitu, dan cocok-cocok aja. Gitu sih. Jadi sebetulnya kita punya masa depan yang lebih menjanjikan dong untuk bisnis kuliner, karena orang kita tuh lidahnya diverse ya dong. Makanya banyak banget restoran sekarang dari makanan apa masih bisa masuk di Indonesia. Oke. Gitu. Sih. Berarti janji ya, kalau nanti suatu hari kamu punya restoran, Bazar dan Brunch with Tiff akan menjadi orang pertama yang dapat kasih. Iya dong. Oke, pasti. Banyak yang bilang katanya passion dalam hidup itu juga berubah. Ini obrolan millennials. Kan kamu millennials. Apa? Yes. Zillennials. Gen Gen Z Z ya? bahkan. Millennials dan Gen Gen Z. Z apaan sih? Generasi lo gila. Nggak apa-apa. Sekarang paham. Gimana? Passion itu berubah. Dalam fase kehidupan, passion bisa berubah-berubah. Do you feel that too? I mean kalau misalnya somehow orang udah punya passion di bidang ini, terus dia coba passion yang lain, dan di passion yang baru ini dia lebih dihargain, lebih enjoy, itu pasti berubah sih. Oke. Bener kan? Betul. If you are comfortable, you are enjoying it, you will move sih, pasti. Oke. Berarti karena sekarang Chef Victor goalnya juga menjadi celebrity chef, kita sih berdoa dan berharap aja semoga cintanya pada dunia cooking tidak ditinggalkan walaupun menemukan passion-passion yang lain. Gitu Semoga kan, ya, Chef? semoga ya. Iya dong. Ya, I will stick to cooking sih. Walaupun aku bakal fokus juga di entertainment, I will never forget about cooking. Yeah, you have been very persistent about it. I don't think you will ever move on. Pokoknya semua makanan harus dicobain dong. Ini nachosnya belum dicobain. Cobain dong, Victor. Harus. Jadi ya rupanya ya, tadi tuh Victor baru membuat sebuah confession. Semua Confession. makanan, semua masakan yang kamu masak yang kita lihat di kompetisi itu sama Almost. sekali kamu belum pernah bikin sebelumnya. Almost everything. Oke. Jadi kayak mungkin awal-awal aku buat sesuatu yang aku udah pernah buat. Oh, similar gitu. Yes, similar. Tapi lama-kelamaan the challenge is getting crazy. So I have to push my limit, make something different, and surprise the judge. Oh my god. Karena if I don't do that, I'm not gonna stand out in the competition. Ya kan? Jadi, to be honest, aku dulunya nggak gitu pinter Indonesian food. Tapi karena I have to make Indonesian food in the competition, I want to stand out with Indonesian food. So I learn dari YouTube, dari resep-resep gitu. Terus waktu kompetisi, baru ku praktekin. Just using my logic and my feelings. And it worked. It works. Berarti when the dish finish, you surprise the judge and you also surprise yourself, no? Yes. Bisa juga nih ternyata gue Jack gitu. Iya kan? Soalnya kan nggak pakai latihan dan nggak pakai nyoba dulu kan. You only play it in your mind. Yes. Oh. And that's the best feeling ever. Ketika belum pernah bikin, and you cook, turns out it's really good. Juri suka, aku suka. Kayak, wah, it's really good sih. Tuh ya, buat situ di luar sana yang masih sibuk meragukan kemampuannya ya. He whip it on the go. Dari judges yang terlibat, dari chef yang terlibat. So, waktu aku tereliminasi
di top 4 itu, the last words they say, they are surprised. Okay. I can make it this far. Oh ya. Yes. Because every surprise I give to them. Oh, does it make you feel good about yourself? Yeah, and it's really relieving me. Kayak apa ya? Biar orang-orang juga nggak doubting me terus gitu loh. Tapi mereka kayak ngomongin kayak gitu tuh seakan-akan emang I did really good. Okay. Nah, I feel good about it. Thank you, chef. Oh. Thank you so much. Who gave you the hardest time? The three of them, Equally. they are really tough and professional menurut aku. Okay. Mereka ngajarin tapi nggak dengan cara yang soft, dengan cara mereka sendiri. And I feel like they're a really good teacher as well. Okay. Tuh ya, angkat topi untuk all the good teachers. Beberapa tuh di Juli Agustus akan kita lihat tuh mukanya ya. Ada Chef Renata, Chef Juna yang kita minta jadwalnya susah banget untuk diundang ke Brunch with Dave sama Chef Arnold. Semenjak dia kawin aku belum pernah ketemu dia lagi. Kalau dari kontestan, karena kan karantina, ketemu hampir tiap hari, you guys feel the same pressure. Yes. Lepas acara ini berlangsung, apakah kamu dekat dengan kontestan lainnya? Maybe You guys in the same boat? kalau sekarang aku mungkin lebih dekatnya ke Alden sama Palito sih sekarang. Oke. Kalau yang lain agak kurang deket. Oke. Karena kita bertiga itu merantau bersama dari Jawa kan, sini, and we're staying Oh, together. Alden dan Palito dan kamu semuanya dari Jawa. Jawa. Mereka dari Jawa Timur, aku Jawa Tengah. Oke. Jakarta juga di Jawa sih sebenarnya. Oh iya, Jawa Barat ya? Pulau Jawa. Cubit loh. Sorry, nggak gitu pinter kayak gitu. Iya, apa-apa. Terus, oke, tadi, tapi kenapa kalau if I Google your name, orang tuh merasa kamu paling bersahabat sama Alden? Aku pikir karena sama-sama dari kota yang sama, enggak? Nggak. Oh, Because since the competition, kita kayak dianggap kayak bro gitu loh. Oh. Sahabat, kayak berdua terus gitu. oh, Victor and Alden. I see. Berkompetisi tapi, Berkompetisi tapi together. okay, the chemistry are just there. Gitu. Got each other back. Something like that. Ooh. Gitu sih. Terus at the end of the competition, At the end of the competition, are you dia ke eliminasi dulu di 11 gitu. Bummer. And it was really bad karena I struggle by myself. Sama Palito sih sebenarnya. Oh, gimana rasanya tuh? Sahabat lo sendiri, teman seperjuangan. It was bad. Yeah, it was sad lah. Of course, kayak kita berusaha bareng, ternyata he cannot make it good that time. Ada 2 challenge. Pertama kan challenge biasa, terus pressure test. Dan dia nggak bisa dua-duanya ya. Karena ada black team waktu itu. Okay. So, it's sad to see someone yang struggle together, dia jatuh duluan gitu. Okay. Berarti sekarang kalian bertiga itu yang bahu membahu lah ya. Kalian berbagi rencana nggak untuk menaklukkan kota Jakarta nih? What shall we do? Menaklukkan Gua kota gini nih, Jakarta gua gimana? gitu nih, gitu. Iya dong, kan you have a lot of dreams. You need to Ya. conquer the city. Kebetulan emang sekarang juga, walaupun kita sering bareng, banyak juga yang nawarin kerjaan bareng, bikin acara bareng gitu. Cuman we cannot always be together karena kerjaan juga banyak yang kepisah gitu. Terus dia punya hidupnya sendiri, aku juga punya hidupku sendiri. But still, brothers are brothers. Jadi no matter what, kalau ketemu, we're still bro. Weh, apa menurut kamu yang berbeda dari kota Jakarta dibandingkan Jauh. Semarang? Jujur, Semarang itu mungkin apa ya? Karena mungkin aku nggak lihat banyak entertainment world di Semarang, lebih di Jakarta. Jadi mungkin the social and everything di Jakarta itu lebih frontal, lebih banyak yang nusuk dari belakang gini gitu. Persaingan ketat ya mungkin ya. Tapi kalau Semarang itu mungkin lebih slow. Orangnya lebih kayak, oh ya kamu mau ku bantu, bisa ku bantu gini gitu loh. Tanpa pamrih, tanpa kayak mau ada sesuatu di belakang.
Gak tahu ya kalau orang Semarang yang jahat kayak gimana. Puji Tuhannya aku nggak pernah ketemu orang yang gitu. Oke. Terakhir, kalau Jakarta itu warna apa yang menurut lo paling merepresentasikan kota Jakarta? Wow. It's very diverse, so I can say rainbow. Rainbow. Semua ada di Jakarta ya. Berarti nggak cuma yang mencibir dari belakang, yang sayang di depan juga I'm not banyak. saying hal-hal yang buruk banyak, tapi the good things lebih banyak lagi. That should make us feel good. Kita harus menuntaskan Brunch with Dave kali ini. I hope you had a good time. Thank you. Thank you for the You talk. are really good at talking. Really. No lah. You're so talented. No You're lah. so- You're not only Keluar handsome. semua. Keluar semua ini. Berasa dokter kulit kali ya, semua jerawatnya gue keluarin. Karena habis ini Victor mau pemotretan untuk digital issues kita. Jadi kita mau minta teman-teman juga untuk melihat ceritanya, foto-fotonya di hapesbazaar.co.id setelah ini ya. Oke. Good luck on the shoot ya. Nanti Thank kita you so rooting much. dari jauh. Burger lo gue yang ngabisin. Everyone, thank you for watching. We love you. Bye.